pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak, salah nggak tahu saya. Elit, ya, yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu? Nah, di sini memang agak unik sekali ya ketika kita flashback lagi ke belakang pada Pilpres 2019. Di situ bahkan Prabowo Subianto dan juga Presiden Joko Widodo terlibat debat lah. Dan bahkan di situ Pak Prabowo Subianto bahkan mengatakan pertahanan Indonesia lemah. Dan akhirnya saat ini juga Pak Prabowo Subianto dijadikan menhan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, ketika pada waktu lalu, yaitu ketika menyebut pertahanan Indonesia lemah, di situ bahkan juga dibubui drama, yaitu bahkan juga Pak Prabowo marah terhadap penonton yang tertawa ketika Pak Prabowo Subianto di sini menyebut pertahanan Indonesia lemah. Nah, di sini akhirnya pun pada periode kedua Presiden Joko Widodo bahkan menunjuk Pak Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan. Tetapi apa yang terjadi? Ya, kita ketahui ada berita yang pada waktu lalu, yaitu bahkan Pak Prabowo membeli pesawat bekas, yaitu Miris 2000, yang pada waktu lalu saja pada tahun 2009 misalnya, di situ bahkan juga pernah ditolak oleh Menteri Pertahanan di era Presiden SBY. Jadi di sini terlihat kan kualitas dari Pak Prabowo di sini, dan bahkan pada saat kampanye yang lalu pada Pilpres 2019 bahkan juga akan menghentikan impor. Tetapi alhasil apa? Saat Presiden Joko Widodo menugasi untuk menangani food estate, di situ Anda juga sudah tahu sendirilah dari berita-berita yang beredar. Nah, di sini maksudnya apa? Ketika Presiden Joko Widodo bermanuver seolah-olah mendukung Pak Prabowo Subianto. Nah, di sini menurut saya Presiden Joko Widodo itu ya tetap mendukung Ganjar Pranowo kalau menurut saya. Karena Presiden Joko Widodo secara tidak langsung di sini sudah mengertilah kualitas dari Pak Prabowo Subianto. Ketika mendapat jabatan menhan, di situ bahkan juga membeli pesawat bekas yang pada waktu lalu saja sudah ditolak oleh Menteri Pertahanan di era SBY. Dan bayangkan maintenance untuk pesawat bekas itu berapa miliar ya, sangat banyak sekali. Jadi menurut saya daripada membeli pesawat bekas ya membeli pesawat baru. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Akitul Lalit. Di kampanyenya tahun 2019, Prabowo mengatakan bahwa pertahanan Indonesia sangat lemah dan rapuh. Pak D beri dia jabatan Menteri Pertahanan. Di kampanyenya pula Prabowo janji jika terpilih akan hentikan impor pangan. Pak D beri dia tugas khusus menangani food estate. Hasilnya ya Anda tahu sendirilah. Seperti ini. Kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak, salah nggak tahu saya. Elit, ya, yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu? Jadi, saya berpendapat kita tidak bisa mempertahankan core national interest kita kalau ada negara asing kirim pasukan hari ini ke salah satu wilayah kita. Saya kira kita berada dalam posisi yang sangat lemah. Jadi ini yang saya mohon perhatian. Baik, terima kasih Bapak Prabowo Subianto, waktunya sudah habis. Silakan ketawa kalau negara Cukup, kita Bapak. lemah. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Nah, di situ bahkan ya terlihatlah Pak Prabowo Subianto di sini ketika penonton di sini Pak atau para hadirin undangan atau tamu di sini terlihat tertawa, dan bahkan Pak Prabowo di sini tidak terima kalau ada yang tertawa kalau pertahanan Indonesia ini lemah. Nah, bahkan pada waktu lalu juga terlihat ketika Pak Prabowo Subianto yaitu adu gagasan, adu visi misi, debat pada Capres putaran pertama yang diadakan oleh KPU. Di situ bahkan juga Pak Prabowo Subianto terlihat emosi, bahkan juga tidak bisa menahan emosi pada saat Anies menanyakan tentang hasil putusan MK, yaitu ternyata melanggar kode etik berat terhadap hasil putusan MK pada waktu lalu yang setidaknya mengabulkan usia minimum capres dan cawapres, akhirnya dikabulkan. Ternyata juga melanggar kode etik berat. Di situ bahkan Pak Prabowo Subianto ya terlihat emosi di situ. Jadi memang ketika menjadi capres menurut saya harus tahan, harus bisa menahan emosi, harus tahan mental dan lain sebagainya. Karena Anies di sini menurut saya sangat
pandai sekali ya mempermainkan kata-kata. Jadi di sini kalau lawannya tidak bisa menahan emosi, pasti ya akan terpancing lah oleh perkataan dari Anies Baswedan. Nah di sini yaitu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dinilai menunjukkan sikap emosi dan marah saat ditanya Anies Baswedan tentang putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi, putusan MK menyatakan jika Anwar Usman sebagai ketua majelis terbukti melakukan pelanggaran etika berat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Hal itu disampaikan oleh pakar gestur dan mikroekspresi jebolan Fakultas Psikolog Universitas Indonesia, Monica Kumalasari, sebagaimana dikutip dari Antara pada 13 Desember. Sebagai contoh, Prabowo menggunakan suara bawah untuk merespon ketika Anies menanyakan perihal perasaannya terhadap putusan MK. Beliau mengatakan, Mas Anies, juga dengan respon suara ke Ganjar. Come on Mas Ganjar, kemudian sorry ye. Hal ini mengindikasikan keterlibatan emosi, kemarahan yang dalam, jelas Monica. Nah, jadi di sini memang kita kembalikan lagi ya ke masyarakat. Besok akan memilih siapa capres di sini. Memang kita kembalikan lagi ke masyarakat. Apalagi kalau kita lihat jejak digital dari Pak Prabowo Subianto ya pada Pilpres 2014 dan 2019 dan bahkan juga 2024 hampir sama saja. Bahkan menurut saya lebih bagus saat debat yang diadakan KPU pada Pilpres 2019. Terlihat di sini Pak Prabowo Subianto juga menjawab dengan santai dan menurut saya sangat keren sekali. Tetapi pada waktu lalu Pak Prabowo Subianto bahkan mengulang kejadian yang sama pada Pilpres 2014 dan 2019 karena tidak bisa menahan emosi. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Hasilnya pret kampret tak iye, rongsokan dan singkong ekor cicak. Oh, itu toh kampanyenya tempo hari. Lah udah dikasih kok malah melempem gitu. Nah, di sini dari Tata, beli pesawat bekas dan gagal panen singkong hutan jadi gundul. 0 besar. Wowo 1 mempertahankan Indonesia dengan pesawat bekas, mahal lagi, nggak becus tanam singkong, gimana mau mimpin Indonesia, mimpi. Gatot as gagal total. Ya seperti itulah, jadi memang rekam jejak Pak Prabowo Subianto dengan apa yang saat ini dilakukan sebagai Menteri Pertahanan menurut saya ya hampir berbanding terbalik ya. Memang Pak Prabowo Subianto ya selalu membeli pesawat tempur dan lain sebagainya. Ya seharusnya kan membeli pesawat yang terbaru lah, yang canggih dan lain sebagainya. Menurut saya itu akan mengurangi yaitu perawatan dan biaya maintenance dan lain sebagainya. Ya apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.